tadi pagi saya ngobrol sama Mas Rom sama ya orang-orang dalam satu kendaraan gitu. Saya lihat-lihat, saya berpikir kok lama-lama kota-kota di seluruh Indonesia itu arahnya kok sama gitu ya. Jadi walaupun Magetan, katakanlah Magetan itu di pinggiran Jawa Timur gitu ya, ya kampung-kampungnya sudah mengarah ke seperti tempat saya di Surabaya. Lama-lama sama. Terus kalau misalnya semua perkembangan kota menuju ke arah yang sama, apa yang khas dari kita? Itu akan muncul begitu. Nanti kalau misalnya sama semua, saya ke Malang, saya ke Magetan, saya ke Penanggungan atau kemanapun, mungkin arahnya akan sama juga. Kalau sama semua kan nggak menarik ya. Maka kita perlu ada satu atau dua yang kita unggulkan dari daerah masing-masing. Kalau di sini orang sudah kenal Sarangan, ya. Ini sejak saya kecil juga sudah kenal, bahkan sejak zaman Belanda sudah ada gitu ya. Kita perlu yang lain yang membuat membuat Magetan lebih dikenal orang. Ya, kalau kita sudah sepakat untuk membuat Magetan sebagai kabupaten literasi, ayo. Kalau kita sepakat, ayo kita gerakkan. Kita unggulkan Magetan sebagai salah satu gudangnya orang-orang yang literat. Ya, penulis dari Magetan sudah banyak yang muncul. Ya, Mbak Oki, Pak Dahlan, Pak banyak lagi lah ya, Pak Mbah Woto, ya. Macam-macam lah, banyak sekali ya. Nah, suatu saat nanti Bapak Ibu pada gilirannya akan muncul juga. Ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk menjadi salah satu trademarknya Magetan. Mungkin orang-orang nggak bisa datang ke sini, mungkin kata Pak Kadis tadi, mungkin nggak bisa mendatangkan pesawat, nggak bisa mendatangkan macam-macam. Tapi karya Bapak Ibu lah yang akhirnya nanti akan pergi kemana-mana. Bapak Ibu juga yang akan pergi ke mana-mana juga. Ini kalau kita punya keunggulan di satu daerah yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Moga-moga saya berdoa, moga-moga nanti satu atau lebih dari Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi ciri khas Magetan itu sebagai wujud dari Magetan Kabupaten Literasi. Tepuk tangan dong bareng-bareng. Ya, ini untuk menyemangati ya bahwa kita harus punya kekhasan. Baik, saya langsung ke tema. Kita mengkurasi. Saya sudah baca sebagian, tidak semua ya, judul-judul ya. Ada judul yang betul-betul sudah hot gitu ya. Judul-judul yang menurut saya sudah eye catching gitu ya. Tapi kalau dalam buku-buku kumpulan tulisan bersama itu kalau semuanya kencang semua itu jadi nggak enak juga. Ya, jadi harus ada penyeimbang. Maka saya sarankan nanti Mas Rom, kalau kita yang edit, usahakan kira-kira prosentasenya 65-35 lah, gitu ya. Yang judul-judulnya kencang betul, kira-kira 65%. Tapi juga harus ada yang soft, yang sangat imajinatif, yang sangat itu kira-kira segitu ya. Kita ambil contoh judul-judul yang hot sama judul yang santai ya, kita lihat ya. Ini sekedar sampling aja. Nah, ini ya, Gasak Melek Finansial. Tapi saya usulkan berubah ya. Nah, ini judulnya sudah judul yang tipe yang pertama, yang eye catching gitu ya. Ini contoh-contoh yang pertama. Ada juga contoh yang lain yang kayak filosofis gitu ya. Nggak apa-apa juga. Tapi ini perbandingannya kita buat inilah. 35 banding, nah kayak gini ya. Ini kan kata-kata sangat filosofis, sangat abstrak gitu ya, yang orang harus mikir dulu kalau ingin mendapatkan maknanya ya. Ya, ini nanti kita ambil sekian persen, kira-kira seperti itu. Nah, nanti Mas Rom kan boleh ganti-ganti judul ya, untuk menyesuaikan gitu ya. Saya minta keikhlasan dulu dari yang tulis. Iya. Ikhlas enggak kira-kira diedit? Iya. Alhamdulillah. Jadi, boleh Pak? Iya, boleh ya. Jadi kita perlu gitu karena apa? Buku itu enak dibaca kalau imbang gitu ya. Imbang komposisinya tuh enak gitu. Itu bacanya jadi orang nggak bosen. Kalau semuanya kenceng semua, ini buku kok kenceng banget misalnya. Tapi harus ada soft-softnya sedikit gitu. Oke, kemudian berikutnya soal lead.
Sama juga lead itu silahkan ada yang pakai, saya sarankan ada yang pakai, ada juga yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi usahakan ada, karena lead ini sebagai alat untuk membuat tulisan Bapak Ibu menjadi menarik. Ya, jadi bikin lead yang kenceng gitu ya, yang membuat orang tertarik. Ada banyak lead, misalnya ada question lead, pakai pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ada anecdotal lead yang anekdot yang lucu-lucu, ada yang statistik ya, pakai data-data, ada yang sarkas. Yang sarkas juga ada agak ngenyek-ngenyek dikit, nggak apa-apa ya, pakai kata-kata yang kenceng. Ada yang banding-bandingkan. Misalnya kalau pakai puisi, pakai pantun gitu untuk lead nggak apa-apa, itu menarik juga ya. Pakai parian itu nggak apa-apa ya. Itu bisa dipakai. Nah sekarang kita ambil beberapa contoh ya. Kita ambil beberapa contoh. Ini leadnya boleh dikata tidak ada, jadi langsung kenceng gitu ya. Langsung kenceng dan panjang sekali. Ini kalau orang disuruh baca ngos-ngosan nambahannya. Kalau disuruh baca pakai vokal gitu ya, akan ngos-ngosan karena terlalu panjang. Ya. Nah kalau yang saya sarankan leadnya itu cuma 2 kalimat gitu, itu menarik, bisa untuk mancing.